Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini saya ingin ngobrol dengan Anda, terkhusus Anda yang merasa keadaannya tidak baik-baik saja. Kayaknya Anda perlu dengarkan, tonton video ini sampai selesai, karena saya akan bicara tentang sekelumit permasalahan orang, apa penyebabnya masalah itu datang, dan tentunya akan terselip solusi di dalamnya. Kadangkala kita tidak tahu bahwa ternyata penyakit itu obatnya juga di situ juga. Jadi saya minta teman-teman untuk tonton videonya sampai selesai. Kita akan belajar banyak hal dari kesimpulan berilmu dan kemudian dari perjalanan hidup saya juga. Mungkin saya akan mulai dari kenapa sih kok banyak orang bermasalah, dan sebab masalah itu datang dalam kehidupan manusia sebenarnya apa? Sebenarnya kalau disimpulkan sederhana, masalah datang itu karena pikirannya. Pikirannya seperti apa sehingga bisa mendatangkan masalah? Pikiran yang dituntut untuk merealisasikan semua keinginannya. Padahal sebenarnya kalau kita berkeinginan itu boleh terkabul, boleh juga tidak. Tapi masalahnya ketika ternyata keinginannya tidak terkabul, di situ kita menyimpan kekecewaan. Padahal kita juga harus tahu bahwa ada ruang kendali kita, dan ada ruang di mana kita tidak bisa mengendalikan itu. Ruang yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Apa yang kita bisa kendalikan? Ya pikiran kita. Kita mau kecewa atau tidak, itu pikiran kita. Dan benarkah kita bisa tidak kecewa atas sesuatu yang kita inginkan namun tidak terrealisasi atau tidak terkabul atau tidak terwujud? Ya bisa saja. Saya ingin cerita ke Anda ya. Kalau saya perhatikan, saya kecewa dan tidak kecewa itu ternyata karena pikiran saya. Saya selalu memaksakan kehendak itu sesuai dengan apa yang saya mau. Tetapi realitanya, saya tidak mau loh menjadi sesuai kehendak eksternal saya. Dari sini saja sudah kelihatan sekali bahwa saya ego. Perjalanan hidup itu mengajarkan kita banyak hal sebenarnya. Asal kita mau belajar saja. Dari perjalanan hidup kita masing-masing saja sebenarnya kita diberikan pelajaran di dalamnya. Dan sebenarnya kita tahu, mungkin lebih tepatnya kita tidak mau tahu sih. Ketika berkeinginan apapun harus terrealisasi. Ekspektasinya adalah harus terrealisasi. Padahal semuanya itu tidak harus demikian. Namun ketika kita mampu menempatkan perasaan kita, entah kenapa lebih banyak yang terrealisasi daripada yang tidak terrealisasi. Lagi-lagi semuanya bermula dari pikiran. Sekali lagi, cerita dalam hidup saya, ternyata masalah demi masalah itu muncul, kekecewaan itu muncul karena saya menginginkan orang lain itu harus sesuai dengan pikiran saya. Saya ingin bertanya ke Anda, apakah Anda punya pikiran yang sama seperti apa yang saya pikirkan? Tidak sekarang, mungkin dulu. Kalau sesuai ilmunya, apa yang terjadi sekarang adalah apa yang pernah kita pikirkan di masa lalu. Secara keilmuan semua orang akan menyampaikan seperti ini kalimatnya. Apa yang terjadi hari ini adalah apa yang pernah kita pikirkan di masa lalu. Berarti bagaimana nanti masa depan kita adalah bagaimana kita berpikir hari ini. Kita akan bicara akar masalah. Ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak seperti yang kita inginkan, disitulah kita menyimpan kecewa. Padahal sebenarnya bagaimana orang lain itu di luar kendali kita. Apapun, terlepas itu orang tua kita, itu di luar kendali kita. Itu kendali dia. Kendali kita adalah kita menerima atau tidak kekecewaan itu. Ya kalau kita menyikapinya dengan keharusan juga, harus mereka baik dengan kita, ya pada akhirnya kita hanya akan menemukan kekecewaan dan kesedihan saja. Nah, cikal bakal sebuah permasalahan itu munculnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau dikatakan sebenarnya masalah itu tidak ada, ya memang tidak ada. Pikiran kita yang memunculkan masalah itu menjadi realita. Ternyata hidup dengan tidak adanya paksaan, hati kita tidak memaksa keadaan itu harus sempurna sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ternyata itu sangat-sangat enak dan sangat-sangat membuat hati itu menjadi damai. Iya, sederhananya itu sebenarnya. Ketika tidak punya tuntutan keadaan itu harus sempurna, di situ saya menemukan kedamaian. Saya di sini hanya sekedar ingin sharing kepada Anda, tidak sedang mendikte ataupun sedang mengajarkan. Tetapi saya rasa semua permasalahan orang itu cikal bakalnya lahirnya juga dari situ. Karena ekspektasi yang selalu berlebihan, terlalu berlebihan, tetapi diri tak layak untuk mendapatkan ekspektasi itu. Nah, kalau bicara tentang kelayakan itu, ternyata kendaraannya adalah ya kendali kita. Apa itu?
Ya, dengan tidak memaksa semua harus terrealisasi, semua harus terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya selalu dan sangat sering bahkan mengulang-ulang satu kalimat, saya tidak bisa memaksa orang lain sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Atau jangan paksa orang lain sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena kita pun tidak mau menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Setiap dari kita punya kendali masing-masing. Kita tidak bisa mengendalikan eksternal. Karena kita memaksa eksternal itu harus bisa kita kendalikan, di mana itu tidak mungkin. Nah, disitulah kekecewaan itu lahir. Apa yang ingin saya sampaikan di video kali ini? Ternyata bahagia itu sederhana, dan saya setuju, sepakat bahwa bahagia itu diciptakan, bukan dicari, bukan meminta untuk dibahagiakan. Tetapi bahagia itu diciptakan. Bagaimana bahagia? Setiap bahagia seseorang itu berbeda-beda. Bagaimana saya membahagiakan diri saya dengan Anda membahagiakan diri Anda itu jelas tidak sama. Kalaupun ada sama, ya mungkin karena memang habitnya sama ya. Saya bahagia ketika bisa memulai hari itu dengan tenang, syukur, dan hal-hal yang sangat murah bisa saya wujudkan. Contoh apa yang saya maksud murah? Kopi, sarapan sederhana, kasih sayang dari istri atau pasangan, kemudian bisa mengantarkan anak-anak sekolah. Sesederhana itu bahagianya saya. Tahu nggak impactnya apa? Dampak dari cara saya menyederhanakan bagaimana cara saya berbahagia. Yang ada di pikiran saya ternyata mudah itu bahagia. Yang ada di pikiran saya ternyata bahagia itu mudah. Dan tahu tidak, dalam perspektif atau pandangan agama, bahagia itu ternyata ya syukur itu. Oke lah, hari ini mungkin ada yang mendengarkan saya itu jauh lebih kaya daripada saya. Karena saya tidak seberapa kalau bicara tentang uang. Saya selalu menyampaikan dengan kalimat sombong. Tapi sejatinya tidak dengan niatan sombong, tetapi sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah. Kalau secara kepemilikan harta, saya tidak layak ada di panggung yang ketika saya bicara ternyata orang di depan saya mendengarkan saya itu jauh lebih kaya, lebih banyak uangnya daripada saya. Saya tidak pantas. Tetapi saya selalu menang satu langkah daripada mereka. Mereka mendefinisikan bahagia itu sebegitu rumitnya, sampai mereka tak mampu untuk membahagiakan dirinya sendiri. Saya begitu sederhananya menyederhanakan yang namanya bahagia itu ternyata hanya dengan minum kopi di pagi hari dengan senyuman istri. Kemudian saya bisa mengantarkan anak-anak sekolah. Sesimpel itu. Mereka yang mendengarkan saya boleh jadi sedang kebingungan, padahal mereka sebenarnya sudah memiliki apa yang mereka inginkan. Tapi saya, sesedikit apapun yang saya miliki, saya selalu bisa menikmati. Karena saya tahu bagaimana cara menikmati dan menerima, bahkan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Saya selalu menang satu langkah. Ada orang yang ketika saya seminar, mereka datang dengan alasan ingin menemukan ketenangan sejati. Dan saya tahu caranya. Saya selalu menang satu langkah di antara peserta-peserta yang hadir di seminar-seminar yang saya adakan. Apakah semudah itu? Mudah atau sulit itu pun sudut pandang kita sebenarnya. Mudah kalau kita katakan mudah. Kalau kita ciptakan kebahagiaan itu dengan sederhana itu mudah. Tetapi kalau ekspektasi Anda itu wah, bahkan sebenarnya Anda tidak punya kemampuan untuk mendapatkan itu. Disitulah lahirlah kekecewaan itu. Pada intinya, saya ingin menyampaikan satu hal. Sesulit apapun masalahmu, ketika Anda mampu menerima, kemudian tidak memaksakan semua keadaan eksternal itu harus wah terhadap Anda atau harus sempurna terhadap Anda, disitulah solusinya. Di situ Anda akan menemukan kebahagiaan. Dan ketika Anda mampu menyederhanakan apa yang saya sampaikan tadi. Bahagia itu sederhana, tidak menuntut orang lain itu harus sempurna kepadamu, tidak menuntut orang lain itu harus sesuai dengan pemikiranmu. Ini sebenarnya cara untuk menarik banyak keberlimpahan. Coba kurangi intonasi paksaan di pikiranmu untuk sesuatu yang sebenarnya to the point-nya mungkin Anda belum siap, belum layak, belum pantas. Dan juga hal terpenting, masalah itu datang dari mana? Dari penjelasan saya, masalah datang itu dari pikiranmu. Sebenarnya hidup itu mudah, yang rumit itu pikiranmu. Sebenarnya hidup ini menyenangkan. Yang menyusahkan itu sudut pandangmu. Coba geser sedikit sudut pandangmu. Lihat dari sisi yang berbeda. Lihat sebuah keadaan itu dari sisi yang berbeda. Semisal mungkin Anda berhadapan dengan orang tua. Pahami porsimu. Pahami bagian mana yang bisa kamu kendalikan. Ketika kamu berhadapan dengan saudaramu, pahami di bagian mana yang bisa kamu kendalikan.
Jadi jangan kendalikan sesuatu yang tidak mungkin bisa Anda kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan penuh adalah diri Anda sendiri. Orang lain itu bisa saja mengecewakan Anda, tetapi Anda bisa kecewa atau tidak itu pikiran Anda. Itu kendali Anda. Orang lain itu bisa saja membohongi Anda, tetapi Anda menerima kebohongan mereka atau tidak, itu kendali Anda. Orang lain tuh bisa mengkhianati diri Anda, tetapi Anda merasa terkhianati atau Anda tetap happy, itu kendali Anda. Saya akan buat. Ternyata hidup itu sesederhana itu. Saya pelajari alur hidup saya. Saya pelajari dari setiap kejadian-kejadian yang saya alami. Karena saya selalu mengatakan, saya itu senang sekali mempelajari pola-pola atau sebab kejadian yang terjadi dalam hidup saya. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup saya berusaha untuk tidak fokus pada apa yang sudah terjadi. Tetapi saya coba tarik mundur beberapa saat, beberapa waktu, hari, minggu, bulan, tahun bahkan. Saya mundur beberapa saat untuk menemukan apa sebabnya sehingga saya mengalami kejadian yang baik ataupun yang buruk. Dari situ, jika baik saya ulangi polanya. Jika buruk saya rubah polanya. Kita itu selalu fokus pada kejadian. Padahal kejadian itu hanyalah sebuah hasil dari sebuah sebab. Dan kejadian itu tidak akan berubah. Tapi ketika Anda pelajari sebabnya, Anda bisa merubahnya. Dan ketika Anda merubah sebabnya, maka berubah pula kejadiannya. Ini untuk masa depan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tidak ada kata terlambat untuk memahami diri, tidak ada kata terlambat untuk mulai mencintai diri. Banyak orang yang bertanya kepada saya, apa sih Gus dan bagaimana sih mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri sendiri itu adalah sebuah ekspresi di mana suatu saat kita bisa mengekspresikan kejujuran tentang cinta itu kepada orang lain. Jadi kita dulu yang harus mencintai diri kita. Dan bagaimana caranya? Mencintai diri itu sangatlah simpel, mudah sebenarnya. Sekali lagi, turunkan ekspektasimu. Cara mencintai diri itu sangat sederhana. Terima saja setiap keadaan yang kamu alami. Itu sudah menjadi bentuk bahwa dirimu bisa mencintai dirimu. Kamu tidak ingin menyiksa dirimu sendiri hanya dengan tidak menerima keadaan saat ini atau kecewa terhadap keadaan saat ini karena sebab keinginanmu tidak terkabul. Padahal kita belajar dari hal kecil saja sebenarnya. Ketika hal kecil yang sudah Allah berikan itu mampu dengan baik kita rasakan, kita nikmati dan kita terima, maka disitulah berpotensi kebahagiaan itu akan terus hadir dalam hidup kita. Ini hukum alam, hukum pasti. Satu kesimpulan sebelum saya tutup videonya, sebab masalah datang itu karena pikiran kita selalu memaksa situasi dan kondisi itu harus sesuai dengan pikiran kita. Solusi yang bisa Anda dapatkan dari penjelasan saya ini adalah belajarlah untuk menerima setiap apapun yang hadir dalam hidupmu. Jika baik nikmati, jika buruk terima. Karena dari situ Anda sudah menjadi manusia yang berlimpah, Anda sudah menjadi manusia yang bahagia. Dan ketika kita mampu menerima setiap kondisi yang Allah berikan kepada kita, maka sejatinya Allah akan tambahkan nikmatnya lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat teman-teman. Kendalikan dirimu, jangan kendalikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.